never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Tes pramusim MotoGP 2025 kelar, Marc Marquez merendah tak mau beri nilai sempurna ke diri sendiri. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia, akhirnya selesai setelah 3 hari penuh pengujian. Meski berhasil menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan Desmosedici GP25, Marc Marquez memilih untuk merendah dan tidak memberi dirinya nilai sempurna atas pencapaiannya selama sesi pengujian. Pembalap Ducati Lenovo itu menjadi sorotan utama di tes pramusim kali ini. Dengan statusnya sebagai pendatang baru di tim pabrikan Ducati, banyak pihak yang penasaran bagaimana ia bisa beradaptasi dengan motor terbaru yang dikembangkan langsung oleh tim asal Borgo Panigale tersebut. Marquez mencatatkan waktu tercepat kelima pada hari terakhir tes dengan torehan 1 menit 57,42 detik, menunjukkan peningkatan dari hari sebelumnya. Meski begitu, ia merasa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki sebelum MotoGP 2025 resmi dimulai. Saya tidak akan memberi diri saya nilai 10 dari 10. Saya rasa ini belum sempurna. Ada banyak hal yang masih bisa ditingkatkan, dan saya masih butuh waktu untuk memahami semua detail Desmosedici GP25, ujar Marquez kepada media usai tes. Bagi Marquez, proses adaptasi dengan motor baru tidak bisa hanya diukur dari catatan waktu di tes pramusim. Baginya yang lebih penting adalah memahami motor sepenuhnya agar bisa tampil konsisten sepanjang musim. Jujur saja, saya merasa cukup puas dengan progres yang kami buat selama 3 hari ini. Tetapi, ini baru tahap awal. Saya harus terus bekerja untuk memahami bagaimana memaksimalkan potensi motor dalam berbagai kondisi. Jelas Marquez. Marquez juga mengakui bahwa motor Desmosedici GP25 memiliki perbedaan karakter dibandingkan dengan Desmosedici GP23 yang ia tunggangi bersama Gresini Racing pada musim lalu. Ia menyebut bahwa motor terbaru Ducati ini memiliki tenaga lebih besar, tetapi butuh pendekatan berbeda dalam mengendalikannya, terutama dalam hal manajemen ban dan pengereman. Saya merasa GP25 lebih agresif di beberapa area, terutama pada tenaga mesin. Itu bagus, tapi saya harus memahami cara mengontrolnya dengan lebih baik, terutama saat balapan panjang. Tujuan utama saya adalah bisa tampil stabil dari awal hingga akhir balapan, tambahnya. Tes Sepang bukanlah sesi yang berjalan mulus bagi Marquez. Pada hari kedua, ia mengalami kecelakaan di tikungan 9 saat mencoba memahami limit motor. Dari proses adaptasi, hari pertama, Marquez tampil impresif dengan finish di posisi kedua di belakang Fabio Quartararo, mencatat waktu 1 menit 57,606 detik. Hari kedua, mengalami crash di tikungan 9. Namun, tetap melanjutkan sesi dan fokus pada pengujian setup motor, berakhir di posisi ke-14. Hari ketiga, berhasil bangkit dan memperbaiki catatan waktunya. Finish di posisi kelima dengan 1 menit 57,42 detik. Melihat progresnya dari hari pertama hingga hari terakhir, Marquez menganggap bahwa adaptasinya berjalan baik, meski belum sempurna. Kami berhasil menemukan beberapa hal penting, tetapi saya masih ingin mengembangkan gaya balap saya lebih jauh dengan motor ini, katanya. Menariknya, Marquez juga mengungkapkan bahwa ia masih mempelajari gaya balap para rivalnya yang lebih dulu terbiasa dengan Ducati. Nama-nama seperti Francesco Bagnaia, pembalap kawakan Ducati Jorge Martin, dan Enea Bastianini menjadi referensinya untuk memahami bagaimana Desmosedici GP25 bisa dimaksimalkan. Saya melihat data mereka, terutama Francesco Bagnaia, karena dia sudah sangat memahami motor ini. Saya mencoba memahami di mana saya bisa lebih baik, di mana saya harus beradaptasi, ujar Marquez. Meski begitu, ia menegaskan bahwa ia tetap mengandalkan gaya balapnya sendiri, dan tidak ingin hanya sekadar meniru gaya pembalap lain. Setelah tes Sepang, para pembalap akan kembali turun ke lintasan dalam sesi tes pramusim Thailand sebelum musim MotoGP 2025 resmi dimulai. Marquez pun menyadari bahwa masih ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan sebelum benar-benar siap menghadapi balapan pertama. Ayah merasa cukup nyaman dengan motor ini, tetapi saya tidak ingin cepat puas. Kami masih harus bekerja keras di Qatar untuk memastikan semuanya benar-benar siap untuk musim baru, tegasnya. Dengan perkembangan yang cukup menjanjikan, para penggemar pun semakin menantikan kiprah Marc Marquez bersama Ducati Lenovo di musim MotoGP 2025. Mampukah ia langsung bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia? Jawabannya akan segera kita ketahui saat musim dimulai. Hari ketiga tes Sepang, Marc Marquez akhirnya perlahan nyetel dengan Desmosedici GP25.
Hari ketiga dan terakhir tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Sepang menjadi momen penting bagi Marc Marquez. Setelah 2 hari penuh tantangan dalam menyesuaikan diri dengan Ducati Desmosedici GP25, sang 8 kali juara dunia akhirnya mulai menemukan ritme terbaiknya di atas motor baru. Marquez menutup sesi tes dengan hasil yang lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, menunjukkan perkembangan signifikan dalam adaptasinya dengan motor pabrikan Ducati. Meskipun belum menjadi yang tercepat, ia berhasil mencatatkan waktu 1 menit 57,042 detik, yang menempatkannya di posisi kelima pada klasemen kombinasi tes hari terakhir. Setelah sesi pertama dan kedua diwarnai dengan berbagai penyesuaian serta kecelakaan kecil di tikungan 9, Marquez mengakui bahwa dirinya kini mulai merasa lebih nyaman dengan karakteristik Desmosedici GP25. Hari ini jauh lebih baik. Saya mulai memahami cara terbaik untuk mengendalikan motor ini. Ducati GP25 memiliki potensi luar biasa, tetapi butuh pendekatan yang berbeda dibandingkan motor-motor yang pernah saya pakai sebelumnya, ungkap Marquez kepada media. Marquez juga menambahkan bahwa pada hari ketiga, ia dan timnya lebih fokus pada pengaturan elektronik, aerodinamika, dan failing dengan ban. Hal ini sangat penting mengingat musim MotoGP 2025 akan segera dimulai dalam waktu dekat. Hari pertama saya mencoba time attack, hasilnya cukup baik. Hari kedua kami fokus memahami karakter motor dan itu sedikit lebih sulit. Hari ketiga ini, saya mulai bisa mengeluarkan potensi lebih dari motor ini dan semakin mendekati limit yang saya inginkan, tambahnya. Pada hari pertama tes, Marquez berhasil menjadi pembalap tercepat kedua dengan 1 menit 57,606 detik, hanya kalah dari Fabio Quartararo yang mencatatkan 1 menit 57,555 detik. Namun, hari kedua menjadi tantangan besar bagi Marquez, di mana ia hanya mampu berada di posisi 14 dengan waktu 1 menit 58,447 detik, setelah mengalami kecelakaan kecil saat mencoba memahami performa pengereman motor. Hari ketiga akhirnya menjadi titik balik. Marquez kembali ke 5 besar, meskipun belum cukup untuk menembus catatan waktu terbaik dari Alex Marquez, yang menjadi pembalap tercepat dengan 1 menit 56,493 detik. Meskipun hasil di Sepang menunjukkan progres yang baik, Marc Marquez dan Ducati Lenovo masih memiliki banyak pekerjaan rumah sebelum musim dimulai. Salah satu yang masih menjadi perhatian adalah keseimbangan antara akselerasi dan pengereman, yang masih terasa berbeda dari motor yang biasa digunakan Marquez. Saya masih harus beradaptasi dengan karakteristik mesin ini, terutama dalam pengereman dan akselerasi keluar tikungan. Ducati memiliki tenaga besar, tetapi cara menyalurkannya berbeda dibandingkan motor yang pernah saya kendarai, ujar Marquez. Selain itu, Marquez dan timnya juga akan terus mengembangkan setelan aerodinamika dan elektronik untuk lebih menyatu dengan gaya balapnya yang agresif. Setelah menyelesaikan tes Sepang, para pembalap MotoGP akan melanjutkan sesi pengujian berikutnya di Losail International Circuit, Qatar, sebelum balapan pertama musim 2025. Marquez percaya bahwa dengan data yang didapat dari Sepang, kami sudah berada di jalur yang benar. Dan saya yakin kami bisa lebih cepat di sana, tutup Marquez. Dengan hasil yang semakin membaik, Marc Marquez kini mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia siap untuk kembali bersaing di level tertinggi bersama Ducati. Akankah ia langsung menjadi kandidat juara di musim 2025? The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez ungkap penyebab kecelakaan Jorge Martin di sirkuit Sepang. Tes pramusim MotoGP 2025 yang berlangsung di sirkuit internasional Sepang menjadi ajang penting bagi para pembalap untuk menguji motor baru mereka. Namun, sesi ini juga diwarnai sejumlah insiden kecelakaan, termasuk insiden fatal yang dialami Jorge Martin, Aprilia Racing.
Marc Marquez, yang menjadi salah satu pembalap tercepat di tes ini, memberikan pandangannya terkait kecelakaan yang dialami Jorge Martin dan beberapa rider lainnya. Sesi tes pramusim MotoGP 2025 dimulai pada Rabu, 5 Februari 2025, dan akan berlangsung hingga Jumat, 7 Februari 2025. Namun, tes ini menjadi mimpi buruk bagi Jorge Martin setelah ia mengalami 2 kecelakaan yang cukup parah. Yang paling fatal terjadi pada pagi hari ketika Martin kehilangan kendali atas Aprilia RSGP di tikungan 2. Insiden tersebut membuatnya mengalami hiksid dan terpental dari motornya dengan benturan keras. Akibatnya, Martin harus dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut sebelum akhirnya dipulangkan ke Spanyol guna menjalani pemulihan. Selain Martin, Raul Fernandez dari tim Aprilia Trackhouse juga mengalami kecelakaan di tikungan 9, yang mengakibatkan patah tulang metakarpal pada tangan. Fernandez dipastikan harus menjalani operasi di Barcelona dan kemungkinan akan absen di tes selanjutnya. Beberapa pembalap lain juga mengalami insiden, meski tidak separah Martin dan Fernandez. Di antara mereka adalah Fabio Di Giannantonio, Ai Ogura, Pedro Acosta, Enea Bastianini, Franco Morbidelli. Marc Marquez, yang mencatatkan waktu tercepat kedua dalam sesi tes ini di belakang Fabio Quartararo, memberikan pendapatnya soal maraknya kecelakaan di Sepang. Menurutnya, kombinasi antara kondisi lintasan yang belum optimal dan cuaca yang berubah-ubah menjadi faktor utama. Sepang selalu menjadi sirkuit yang menantang, terutama dalam kondisi tes pramusim seperti ini. Lintasan masih kotor di beberapa area, dan grip ban sangat berbeda antara pagi dan sore. Itu membuat motor lebih sulit dikendalikan, terutama saat mencoba mendorong ke batas maksimal. Marquez juga menyoroti bahwa tikungan-tikungan teknis di Sepang, seperti tikungan 2 dan tikungan 9, seringkali menjadi titik rawan kecelakaan. Saya melihat kecelakaan Jorge Martin, dan itu bukan hanya kesalahan dia. Tikungan 2 adalah salah satu yang paling tricky di Sepang. Saat ban belum cukup panas atau kondisi grip lintasan berubah, hiksid bisa terjadi kapan saja. Selain itu, Aprilia RSGP yang dikendarai Martin dan Fernandez diketahui memiliki karakteristik yang agresif, terutama dalam hal pengereman dan akselerasi. Hal ini bisa menjadi penyebab tambahan mengapa 2 pembalap Aprilia mengalami kecelakaan lebih parah dibandingkan rider lain. Dengan kondisi cedera yang dialaminya, Jorge Martin kemungkinan akan absen dalam tes Thailand yang akan digelar sebelum seri perdana MotoGP 2025. Aprilia kini harus mempertimbangkan langkah selanjutnya, apakah Martin bisa kembali tepat waktu atau perlu mencari pembalap pengganti sementara. Sementara itu, Marc Marquez tetap fokus pada pengembangan Ducati Desmosedici GP25. Setelah menyelesaikan sesi pertama di posisi kedua, ia terus bekerja dengan timnya untuk memahami motor baru sebelum musim dimulai. Kami masih memiliki banyak pekerjaan. Fokus utama adalah menemukan setelan terbaik sebelum balapan pertama di Qatar. Insiden seperti ini, kecelakaan Martin, menjadi pengingat bahwa memahami batas motor dan lintasan itu sangat penting. Tes pramusim di Sepang menunjukkan bahwa musim MotoGP 2025 akan menjadi salah satu musim paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kecepatan tinggi dari Ducati, Yamaha, dan Aprilia, serta nama-nama besar seperti Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, dan Jorge Martin, persaingan menuju gelar juara dunia semakin sengit. Namun, insiden seperti yang dialami Jorge Martin juga menjadi peringatan bahwa MotoGP tetaplah olahraga yang berbahaya. Setiap pembalap harus memahami batas mereka dan menyesuaikan diri dengan kondisi lintasan demi keselamatan bersama. Kini, semua mata tertuju pada hasil tes hari terakhir di Sepang dan apakah Martin bisa pulih tepat waktu untuk kembali ke lintasan.
Hasil tes pramusim MotoGP 2025 hari ketiga di Sepang, Alex Marquez tercepat. Marc Marquez tak lakukan time attack, hanya perbaiki posisi kelima. Tes pramusim MotoGP 2025 hari ketiga di sirkuit internasional Sepang telah rampung digelar, dan hasilnya menghadirkan kejutan besar. Alex Marquez, Gresini Racing, tampil sebagai pembalap tercepat dalam sesi ketiga ini, mengungguli Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Sementara itu, Marc Marquez, dari tim Ducati Lenovo, berhasil memperbaiki catatan waktunya dibandingkan hari sebelumnya. Jika di hari kedua ia mengalami kesulitan dan sempat mengalami crash di tikungan 9, kali ini The Baby Alien berhasil naik ke posisi kelima dengan catatan waktu 1 menit 57,042 detik. Berikut hasil lengkap tes pramusim MotoGP 2025 hari ketiga, sesi ketiga, di Sepang. 1. Alex Marquez, Gresini Ducati dengan GP24, 1 menit 56,493 detik. 2. Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo dengan GP25, 1 menit 56,500 detik. 3. Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha dengan YZR-M1, 1 menit 56,724 detik. 4. Franco Morbidelli, VR46 Ducati dengan GP24, 1 menit 56,948 detik. 5. Marc Marquez, Ducati Lenovo dengan GP25, 1 menit 57,042 detik. Sesi tes ini menjadi milik Alex Marquez, yang tampil luar biasa bersama Gresini Racing menggunakan motor Desmosedici GP24. Dengan catatan waktu 1 menit 56,493 detik, ia berhasil mengalahkan Francesco Bagnaia, yang hanya terpaut 0,007 detik. Bagnaia sendiri tampil sangat kompetitif dengan Desmosedici GP25, dan nyaris menjadi yang tercepat di sesi ini. Namun, Alex Marquez berhasil mempertahankan keunggulannya hingga akhir sesi. Sementara itu, Fabio Quartararo menunjukkan tanda-tanda kebangkitan Yamaha dengan berada di posisi ketiga. Ini menjadi catatan positif bagi tim Jepang itu, yang terus berusaha mengejar ketertinggalan dari Ducati. Marc Marquez menjalani hari yang lebih baik dibandingkan hari kedua. Jika sebelumnya ia terjatuh dan mengalami kesulitan dengan Desmosedici GP25, kali ini ia mampu memperbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 57,042 detik, yang membawanya ke posisi kelima. Hari ini lebih baik dibanding kemarin. Kami terus bekerja untuk memahami motor dan mencari pengaturan terbaik. Hasilnya cukup positif, dan saya merasa semakin nyaman dengan motor ini, ujar Marquez usai sesi tes. Marquez masih terus beradaptasi dengan motor barunya di Ducati Lenovo, terutama dalam hal pengaturan mesin, aerodinamika, dan pengereman. Meski belum berada di puncak, ia tetap optimis menghadapi musim 2025. Ducati masih menjadi pabrikan terkuat dalam sesi tes ini, dengan 4 pembalapnya berada di 5 besar. Namun, kemunculan Fabio Quartararo di peringkat ketiga menjadi sinyal positif bagi Yamaha, yang berusaha meningkatkan performa motor YZR-M1. Sementara itu, performa tim lain seperti KTM dan Aprilia masih belum terlalu menonjol di sesi ini. Mereka masih berusaha menemukan pengaturan terbaik sebelum musim dimulai. Tes pramusim di Sepang menjadi langkah awal bagi para pembalap sebelum turun di tes Thailand yang akan menjadi pemanasan terakhir sebelum balapan perdana MotoGP 2025 di Thailand. Bagi Marc Marquez dan Ducati Lenovo, hasil ini menunjukkan bahwa mereka masih harus bekerja keras untuk bisa tampil maksimal di musim baru. Meski belum mencetak waktu tercepat, progres yang dibuat oleh Marquez dan timnya menunjukkan potensi besar untuk bersaing memperebutkan gelar. Kami terus berkembang, dan saya yakin kami akan semakin kuat di balapan pertama nanti, tutup Marquez. GP 2025 diprediksi akan menjadi musim yang sangat kompetitif dengan persaingan sengit antara Ducati, Yamaha, dan pabrikan lainnya.
Akankah Marc Marquez segera mencapai performa terbaiknya dan kembali menjadi kandidat juara dunia? Kita tunggu hasil tes selanjutnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez coba pahami Desmosedici GP25, crash di tes Sepang jadi konsekuensi mesin baru. Marc Marquez menghadapi tantangan besar dalam proses adaptasinya dengan Ducati Desmosedici GP25 pada tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia. Pada hari kedua tes, Kamis, 6 Februari 2025, Marquez mengalami kecelakaan di tikungan 9. Meski demikian, ia menegaskan bahwa insiden tersebut bukan masalah besar, melainkan bagian dari konsekuensi mengendarai mesin baru. Marquez, yang pada hari pertama berhasil mencatatkan waktu tercepat kedua, mengalami penurunan posisi pada hari kedua. Pembalap tim Ducati Lenovo ini harus puas dengan posisi ke-14, dengan catatan waktu 1 menit 58,447 detik. Meskipun performanya menurun dibandingkan hari pertama, ia tetap optimis dan menjadikan hari kedua sebagai bagian dari proses pembelajaran terhadap karakter motor barunya. Saya tidak terluka sama sekali karena saya jatuh dengan kecepatan rendah. Ini adalah konsekuensi normal dari mencoba memahami motor baru dan mendorong batasnya, ungkap Marquez. Saat sesi siang berlangsung, Marquez mengalami low side crash di tikungan 9. Salah satu tikungan teknis di Sepang yang membutuhkan keseimbangan antara pengereman dan akselerasi. Menurut Marquez, masalah utama yang menyebabkan kecelakaan adalah pengereman dan traksi ban. Bagian terakhir dari pengereman, motornya praktis hilang kendali. Saya mencoba menekan lebih keras, tetapi motornya terasa sulit dikendalikan, ujar Marquez. Ia menjelaskan bahwa dirinya dan tim Ducati Lenovo tengah berusaha mencari settingan pengereman terbaik untuk GP25. Sistem pengereman Desmosedici memang dikenal agresif, dan Marquez harus memahami cara menyesuaikan gaya balapnya dengan karakteristik motor. Selain itu, perubahan pada traksi ban belakang juga memengaruhi keseimbangan motor saat memasuki tikungan. Hal ini menjadi salah satu tantangan besar dalam pengembangan Desmosedici GP25. Kami mencoba banyak hal baru hari ini, dan sayangnya, saat mencoba limit di pengereman, saya kehilangan kendali. Tapi ini adalah bagian dari pekerjaan untuk memahami motor baru, tambahnya. Pada hari pertama, Marquez tampil impresif dengan strategi time attack yang membawanya ke posisi kedua. Namun, di hari kedua, performanya sedikit menurun. Marquez mengaku bahwa time attack kali ini tidak berjalan sesuai harapan, tetapi ia lebih fokus pada memahami karakter motor ketimbang sekadar mencetak waktu terbaik. Kemarin saya melakukan time attack, dan hasilnya cukup baik. Hari ini saya kembali mencoba, tetapi sedikit lebih lambat dari sebelumnya. Tapi yang terpenting adalah memahami bagaimana motor bekerja dalam berbagai kondisi, jelasnya. Menurutnya, Desmosedici GP25 masih membutuhkan beberapa penyesuaian, terutama dalam hal aerodinamika dan distribusi bobot. Ducati telah memberikan beberapa opsi baru, tetapi Marquez masih mencari kombinasi terbaik untuk gaya balapnya. Meskipun hasil hari kedua kurang memuaskan, Marquez tetap optimis dengan progresnya di Ducati. Baginya, memahami motor jauh lebih penting dibandingkan sekadar mencetak lap tercepat dalam uji coba pramusim. Ini baru tes, yang terpenting adalah memahami motor dengan baik sebelum balapan pertama dimulai. Kami masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya, ucapnya. Marquez dan tim Ducati Lenovo kini bersiap untuk hari ketiga tes Sepang, di mana mereka akan mencoba setelan baru untuk meningkatkan stabilitas dan performa motor. Dengan semangat kompetitifnya, Marquez tentu akan kembali menekan batas dan berusaha mendapatkan hasil lebih baik. Akankah Marquez mampu kembali ke posisi puncak di hari ketiga? Kita tunggu hasilnya dalam tes terakhir di Sepang.
Marc Marquez fokus pada pengembangan dan settingan terbaik di hari kedua tes Sepang MotoGP 2025. Marc Marquez melanjutkan adaptasi dan pengembangannya dengan Ducati Desmosedici GP25 di hari kedua tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia. Setelah mencatatkan waktu tercepat kedua di hari pertama, Marquez kini lebih fokus pada penyempurnaan setelan motor serta mencari konfigurasi terbaik untuk menghadapi musim baru. Marquez mengungkapkan bahwa prioritas utama dalam sesi tes kali ini adalah pengembangan mesin. Pasalnya, setelah homologasi mesin disahkan, tim tidak bisa melakukan perubahan sepanjang musim. Oleh karena itu, Ducati dan Marquez ingin memastikan bahwa setelan awal mereka sudah optimal sebelum musim dimulai. Kami mengerjakan prioritas utama, yaitu mesin, seperti setiap pabrikan lainnya. Begitu Anda mengesahkan homologasi mesin, Anda menyimpannya selama setahun penuh. Jadi, sangat penting untuk memastikan bahwa kami mengambil keputusan yang tepat, ujar Marquez setelah menyelesaikan sesi hari kedua. Meski belum menargetkan kecepatan puncak, Marquez tetap mampu mempertahankan posisi teratas dalam daftar pembalap tercepat. Ia terus menguji berbagai konfigurasi elektronik, aerodinamika, serta strategi penggunaan ban agar lebih kompetitif saat balapan sebenarnya nanti. Setelah menempati posisi kedua pada hari pertama, Marquez tidak ingin terburu-buru untuk mencetak waktu lap terbaik di hari kedua. Sebagai gantinya, ia memilih untuk menganalisis berbagai aspek teknis motor bersama tim teknis Ducati Lenovo. Hari ini kami tidak terlalu fokus untuk menjadi yang tercepat, melainkan mencari konsistensi dan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana motor ini bekerja di berbagai kondisi. Saya merasa semakin nyaman dengan motor ini, dan itu adalah hal yang positif, kata Marquez. Ducati memberikan beberapa opsi pengaturan yang berbeda, termasuk modifikasi kecil pada sistem elektronik untuk meningkatkan kontrol traksi dan stabilitas saat pengereman. Selain itu, Marquez juga menguji penggunaan ban dengan kompon berbeda guna memahami daya tahan serta performanya di lintasan panas Sepang. Salah satu tantangan utama bagi Marquez di tim pabrikan Ducati adalah menyamakan arah pengembangan motor dengan Francesco Bagnaia, juara dunia bertahan sekaligus rekan setimnya. Ducati ingin kedua pembalap memiliki masukan yang sejalan agar pengembangan Desmosedici GP25 lebih efektif. Saya dan Pecco, Bagnaia, memiliki gaya balap yang berbeda, tetapi kami mencoba untuk menemukan titik tengah di mana motor ini bisa bekerja dengan baik untuk kami berdua. Ini penting karena akan menentukan performa kami sepanjang musim, jelas Marquez. Perbedaan gaya balap antara Marquez dan Bagnaia membuat Ducati harus mencari keseimbangan dalam pengaturan chassis, distribusi bobot, dan karakter tenaga mesin. Hal ini menjadi salah satu tugas utama dalam tes Sepang, mengingat motor akan digunakan dalam kondisi berbeda sepanjang musim. Meskipun tidak fokus mengejar waktu terbaik, Marquez tetap menunjukkan kecepatan yang kompetitif di hari kedua. Catatan waktunya masih berada di jajaran tiga besar pembalap tercepat, menegaskan bahwa ia sudah semakin nyaman dengan Desmosedici GP25. Saya puas dengan progres yang kami buat sejauh ini. Motor ini sudah terasa sangat baik, tetapi tentu masih ada beberapa area yang bisa kami tingkatkan. Ini baru hari kedua, jadi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tambahnya. Marquez menyebut bahwa ia ingin melihat bagaimana performa motor dalam simulasi balapan penuh sebelum benar-benar merasa siap untuk kompetisi sesungguhnya. Salah satu aspek yang masih menjadi perhatian adalah bagaimana motor bekerja saat kondisi bahan bakar penuh dan degradasi ban terjadi. Balapan MotoGP bukan hanya soal satu lap cepat. Kami harus memastikan bahwa motor tetap kompetitif sepanjang balapan, terutama di lap-lap terakhir. Itu yang akan kami kerjakan di sesi berikutnya, tegasnya. Setelah 2 hari berfokus pada pengembangan, bukan tidak mungkin Marquez akan mulai menekan lebih keras pada hari ketiga. Tes terakhir di Sepang bisa menjadi kesempatan baginya untuk menguji batas kecepatan maksimal Desmosedici GP25 sebelum melanjutkan pengujian di Thailand. Dengan hasil yang menjanjikan sejauh ini, Marc Marquez dan Ducati Lenovo semakin percaya diri menghadapi MotoGP 2025.
Jika perkembangan positif ini terus berlanjut, bukan mustahil Marquez akan langsung menjadi salah satu kandidat utama dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Apakah Marquez akan menembus waktu terbaik di hari ketiga? Kita tunggu hasilnya dalam sesi terakhir tes Sepang. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.